selamat pagi anak-anak. Apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mau ngapain kita hari ini? Bergembira. Ya, sekarang ada yang tahu ini pohon apa? Apa? Pohon apa ini? Ya, kelengkeng. Benar sekali. Nah, ngomong-ngomong tentang pohon kelengkeng, ada yang tahu nggak? Hari ini kita mau melakukan apa? Apa? Nah, betul sekali. Hari ini kita mau ekspresi farming. Tapi sebelum itu, di Insan Tama ada personil baru loh. Yuk kita kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nurul Khadijatus Solihah. Ibu biasa dipanggil Bu Nurul. Nah, Ibu tinggalnya di Jatimakmur, tepatnya di perumahan Abdat Residen 1, Blok B3. Di sekolah SD Insan Tama Bekasi, Bu Nurul ngajar di kelas 1. Harapan Ibu pengen segera bertemu sama antum semuanya, karena Ibu belum kenal antum-antum semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah kenal kan personil baru di SD Insan Tama? Namanya Bu Nurul. Sebelum kita mulai kegiatan farming hari ini, yuk kita baca doa sebelum belajar dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Sekarang kita mulai yuk kegiatan farming hari ini. Yuk ikut ibu. Ekspresi farming hari ini akan dipandu oleh Pak Ian. Mari kita panggil Pak Ian. Halo semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan semuanya semoga diberikan kemudahan, kelancaran untuk semua aktivitasnya. Jangan lupa, hari ini kita masih melakukan pembelajaran online dan semua kegiatan di SD Insan Tama Bekasi semuanya kita lakukan secara virtual. Pada kesempatan hari ini, kita sama-sama akan melakukan ekspresi farming. Ekspresi farming hari ini, kita akan membuat sesuatu yang sederhana, menyenangkan, tapi bermanfaat untuk kita semua. Oke, tanpa berlama-lama, marilah kita melakukan ekspresi farming hari ini. Tapi sebelum kita melakukannya, jangan lupa untuk orang tua ataupun wali untuk berkenan agar mendampingi anak-anak atau siswa-siswi, karena ekspresi farming hari ini menggunakan alat-alat yang sedikit berbahaya. Nah, untuk itu marilah kita awali ekspresi farming hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak hari ini akan memperkenalkan terlebih dahulu alat dan bahan yang diperlukan pada ekspresi farming hari ini. Mari kita simak satu-satu ya. Yang pertama di sini Bapak akan memperkenalkan 3 buah tali. Ya, ada 1, ada 2, ada 3. Lalu ada gunting. Selanjutnya ada pisau cutter. Yang keempat itu ada pisau dapur. Yang kelima ada 2 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, ada tomat, ada 2 buah botol plastik ukuran yang sekitar 1 liter lebih, ada air, dan yang terakhir tentunya ada tanah. Ya, bisa dilihat. Oke, itu untuk alat dan bahan yang kita perlukan pada ekspresi farming hari ini. Bagaimana proses pembuatannya? Oke, mari kita lihat sama-sama. Langkah pertama, tentunya antum semua harus menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan pada ekspresi farming hari ini. Yang kedua, Bapak di sini mengambil 1 buah botol plastik ukuran 1 liter lebih, yang kemudian akan Bapak potong di bagian 1/3. Ya, untuk orang tua yang mendampingin, tolong perhatikan kepada siswanya, karena di sini akan menggunakan alat yang sedikit tajam ya. Nah, untuk posisi pemotongannya bisa di sebelah sini ya. Tolong Bapak Ibu orang tuanya bisa dilihat. Oke, mari kita potong sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita potong ya.
Untuk pemotongan ini tolong hati-hati dan perhatikan untuk siswa-siswinya, dan saran saya untuk pemotongan ini bisa dilakukan oleh orang dewasa. Dalam hal ini bisa orang tua ataupun kakak yang sudah bisa dan aman untuk menggunakan pisau cutter ya. Oke. Nah, ini sudah jadi satu. Nah, ini Bapak sudah membuat satu rangkaian yang akan digunakan pada ekspresi farming hari ini. Dan ini yang kedua, nanti antum juga boleh memotong di sebelah sini karena ini terlalu tinggi. Antum semua bisa memotong di bagian yang sesuai dan pas panjangnya dengan yang antum potong pertama. Oke? Sudah mendapatkan 2 buah potongan, antum memotong 1 botol plastik yang sudah tadi disediakan. Potongannya sama ya dengan yang antum potong pada saat pertama. Alhamdulillah kita sudah punya 3 alat atau 3 rangkaian yang akan kita gunakan pada ekspresi farming hari ini. Kita mau dibikin apa? Masih penasaran antum kan? Mari kita lihat sama-sama. Oke, itu step pertama ya. Jadi antum memotong 2 buah botol plastik yang sudah antum sediakan dengan aturan seperti ini ya. Yang tutup botolnya 2 itu tetap digunakan. Yang bawahnya antum bisa memilih sebuah pilihan. Pilih salah satu saja. Oke, itu yang pertama. Tahap yang kedua, antum semua harus memberikan lubang 3 buah lubang pada masing-masing sisi potongan yang sudah antum potong. Ya, dalam hal ini 3 buah sisi ini tolong perhatikan untuk orang tua bisa ditunjukkan kira-kira mendapatkan sisi potongan yang seimbang dan harus sama dengan potongan-potongan yang lain. Artinya lubang antara pot 1 dengan pot selanjutnya itu harus sama posisinya. Jadi harus sama, jangan sampai berbeda. Itu yang kedua. Oke, ini dia hasil dari lubang yang sudah kita buat pada ekspresi farming hari ini. Oke, ada 3 lubang ya. Ada lubang pertama, lubang kedua, lubang ketiga. Pak, ini apa kok banyak duri-durinya? Nah, ini pilihan untuk antum. Kalau antum mau membuat berduri seperti ini, itu boleh. Kalaupun tidak apa-apa. Itu sekreatif antum dan sebagusnya menurut antum gimana nih diekspresikannya. Karena kita melakukan ekspresi, artinya antum bebas untuk membuat kreasi sekreatif. Kita masuk ke step yang ketiga. Pada step yang ketiga ini, kita membutuhkan alat pisau dapur. Untuk apa? Untuk memotong bahan-bahan yang sudah kita siapkan tadi ya. Yang pertama Pak akan memotong bagian ujung yang bulat seperti ini di bawang merah ini ya. Itu bisa perhatikan untuk yang dipotong adalah yang bagian yang ada akarnya, bekas akar seperti ini. Oke, Bapak contohkan pemotongannya seperti ini ya. Nah, oke, sampai antum bisa melihat warna kuning pada bawang yang sudah antum potong. Jangan memotong terlalu dalam dan juga jangan memotong terlalu luar. Patokannya adalah antum bisa melihat jika ada warna kuning yang sudah antum potong, maka antum sudah berhasil membuat bibit pada bawang merah. Selanjutnya sama pada bawang putih juga, kita memotong bagian yang sedikit bulat seperti ini ya. Jangan memotong yang bawah. Oke, Bapak contohkan. Nah, antum melihat warna kuning dan juga tidak terlalu dalam. Yang penting antum bisa melihat warna kuning yang ada bulatan hitamnya. Nah, itu merupakan salah satu bibit pada bawang putih. Yang ketiga adalah tomat. Untuk pemotongan tomat, kita potong seperti ini. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk bibit pada farming hari ini. Oke, jadi perhatikan lagi ya, step ketiga itu antum memotong bahan-bahan yang sudah antum buat hingga menjadi bibit. Aturannya sudah Bapak sampaikan dan sudah Bapak himbau kepada antum semua, tinggal antum memotong dan laksanakannya. Kita masuk ke step yang keempat. Step yang keempat ini atau langkah yang keempat, kita membutuhkan 3 buah tali yang akan kita gunakan dan kita ikat pada masing-masing pot yang sudah kita potong tadi ya, dan sudah kita lubangi juga. Oke, di sini Bapak akan mencontohkan penalian ya, pengikatan pada pot hingga kita membuat sesuatu yang bisa kita gunakan pada farming. Untuk yang pertama kita tali adalah bagian yang bawahnya pada di botol ini ya. Jadi bagian paling bawah pada botol. Oke. Kita tali seperti ini, kita buat tali yang kuat.
Oke, kita buat tali yang kuat karena ini sebagai pondasi pada kita melakukan farming hari ini. Oke. Nah, sudah ya. Talinya antum harus tali kuat dan biar rapi, antum potong. Nah, ini baru satu. Sekarang kita masuk yang kedua. Untuk yang kedua, antum boleh milih mau yang mana, mau terikat terlebih dahulu, mau yang atas atau yang bawah, itu sama aja. Nah, aturannya sama ya. Nah, pertama antum masukkan dulu yang ujung benang atau ujung tali ini ke lubang yang sudah antum buat. Tarik tali dari dalam. Oke. Lalu antum tarik lebih panjang. Kira-kira menurut antum pasnya seperti apa? Ini ekspresi antum, boleh panjangnya mau berapa, tapi antum harus sama ketika nanti melakukan penalian yang berikutnya. Nah, oke, Bapak panjangnya segini, Bapak memberikan contoh panjang segini. Kalau antum boleh mengkreasikan sendiri kira-kira pasnya seperti apa. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, kita sudah mengikat ketiga lubang tadi ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Kalau antum sudah melaksanakan seperti ini, artinya kita sudah selesai laksanakan langkah yang keempat. Tapi di langkah yang keempat ini ada satu hal lagi yang perlu antum ketahui. Antum harus melubangi tutup botol yang ada di sini ya. Nah, ini kan ada dua tutup botol nih. Nah, antum lubangi tutup botol ini, dan saran Bapak untuk yang melubanginya bisa dilakukan oleh orang tua ataupun bisa dilakukan oleh antum, tapi harus dalam pengawasan orang tua ya, seperti itu. Oke, ini untuk tahap yang keempat. Kita masuk ke tahap yang kelima. Nah, pada tahap yang kelima ini kita akan memasukkan tanah ya, tanah yang sudah Bapak sediakan di sini, masukkan ke masing-masing pot gantung ini. Nah, karena ekspresi farming hari ini kita melakukan membuat pot gantung dari aqua plastik ya, seperti itu. Oke, mari kita masukkan tanahnya ya. Ketika antum sudah membuat atau memasukkan tanah ke dalam pot yang sudah kita potong, untuk ukuran tanahnya boleh antum menyesuaikan, tapi jangan sampai terlalu mepet dengan bagian ujung pada potongan plastik ataupun pada botol plastik tersebut. Oke, selanjutnya kita masukkan bibit-bibit yang sudah kita potong tadi ya, bahan-bahannya. Untuk yang paling bawah kita gunakan tomat yang sudah kita potong ya, yang sudah kita iris, satu saja, sisanya boleh antum gunakan untuk membuat sambal dan sebagainya. Tapi untuk satu ini antum harus tekniknya seperti ini. Antum tanamkan dalam bentuk tertidur ya, dalam bentuk seperti ini. Nah, dalam bentuk seperti ini antum masukkan ke dalam pot yang sudah antum potong, lalu antum kubur dengan beberapa tanah ya, dengan beberapa sentimeter tanah. Oke, harus menutupi harus menutup tomat yang sudah antum simpan ya. Tanah ini harus menutupi. Nah, seperti ini. Oke, ya, bisa tidak terlihat kan tomatnya. Nah, seperti ini ya. Lalu untuk yang kedua, antum tidak harus menambahkan tanah. Oke, antum cukup menanamkan bagian yang sudah antum potong tadi ya, bagian yang sudah antum potong tadi yang berwarna kuning, antum simpan yang paling bawah. Jadi posisinya seperti ini. Antum simpan ke bawah, kita bawa, kita gali tanahnya sedikit. Nah, terus kita langsung kubur. Nah, kita langsung kubur dengan ujung pada bawang putih ini terlihat ya, ujungnya terlihat. Oke, tapi yang bagian bawahnya antum harus pastikan menancap ke tanah. Untuk bagian ujungnya itu boleh terlihat sedikit. Lalu untuk yang bawang putih juga sama ya. Untuk bawang putih antum juga posisi untuk menanamnya adalah seperti ini ya, yang paling bentuknya agak bulat, antum harus tanamkan ke tanah. Oh, seperti ini ya, bisa antum lihat. Lalu antum tekan-tekan tanahnya biar tanahnya padat ya. Oke, seperti ini. Kita tarik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini tidak jatuh berarti antum berhasil. 1, 2, 3. Oke, ini dia pot yang sudah kita modif, sudah kita buat dari bahan-bahan botol plastik. Masih ada step yang terakhir. Oke, karena tadi Bapak apa sih fungsinya lubang yang sudah Bapak tadi buat di tutup botol?
botolnya? Oke, mari kita lihat. Oke, kita pertama siapkan airnya ya. Kita tuangkan dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai penuh. Jadi fungsinya lubang pada setiap pot itu sebagai penunjang atau sebagai alat untuk menyiram. Jadi antum hanya perlu menyiram sekali ke yang paling atas, maka otomatis pada lubang yang antum lubangi di tutup botol ini akan mengalirkan air ke bawah. Jadi yang bawah akan mendapatkan suplai air dari pot yang paling atas. Lalu gimana Pak yang dengan paling bawah? Nah, dalam beberapa hal kita masukkan lagi air beberapa sedikit. Oke, tadi Bapak mencontohkan saja. 1, 2, 3. Nah, kita tunggu beberapa saat sampai air yang di pot kedua ini bisa masuk suplai ke pot yang ketiga. Oke, kita lihat, kita tunggu. Ini akan memerlukan waktu lama. Nah, sudah muncul ternyata, alhamdulillah. Nah, jadi gini ya, antum bisa sedikit taktis dengan ini. Ketika antum menyiram satu kali, maka antum akan sama dengan memberikan suplai pada dua tanaman yang lain. Ya, jadi ini praktis. Tinggal antum simpan di tempat keluar atau di ruang terbuka. Ketika ada air turun hujan, itu air ini akan otomatis menyirami tanaman yang antum buat di pot ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah selesai melaksanakan ekspresi farming pada hari ini. Sudah antum bisa lihat ya hasil yang sudah kita kreasikan pada hari ini atau ekspresi farming hari ini. Kita membuat pot bergantung dari bahan botol plastik. Ya, ini mudah dibuatnya. Antum juga bisa mudah mendapatkan bahannya. Antum bisa memanfaatkan sampah-sampah yang antum timbun ataupun yang sudah kita pakai berupa botol plastik ini hingga menjadi sesuatu yang bermanfaat. Oke, ini baru satu kreasi. Bapak masih banyak kreasi dari botol plastik ini. Namun untuk kreasi yang selanjutnya kita bertemu lagi di ekspresi farming yang selanjutnya ya. Hari ini kita membuat botol plastik atau pot bergantung. Nah, untuk sekarang untuk antum semua ya, karena kita sama-sama lakukan ekspresi farming ini untuk guru dan juga untuk antum semua sebagai siswa-siswi SD ITN Santama Bekasi. Jadi antum di rumah silakan membuat pot berdiri ini atau pot gantung ini dari bahan botol plastik tetapi dengan kreasi antum ya. Jadi aturan pertama adalah antum harus membuat dari bahan-bahan atau botol plastik. Ya, ukurannya boleh yang besar atau boleh juga yang kecil, semampunya antum. Bapak di sini tidak mau memberatkan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, nanti kirimkan hasil kreasi antum berupa foto hasil kreasinya ya, foto pot yang berdiri ini atau pot bergantung ini, dan juga video prosesnya. Tapi hanya sedikit saja, tidak perlu proses semuanya. Oke, hanya proses intinya. Bapak harap nih ketika antum mensimulasikan menanamkan atau membancurkan air ke pot hingga antum bisa melihat apakah pot yang antum buat itu bekerja atau tidak. Oke, itu maksimal pengumpulannya adalah hari Sabtu jam 3 sore dan bisa dikumpulkan ke masing-masing wali kelas. Itu saja mungkin pada ekspresi farming hari ini. Terima kasih antum sudah semua sudah melaksanakannya. Antum menjaga kesehatannya di rumah. Semoga keluarga dan antum semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mohon doanya kepada guru-guru semua, guru-guru SD ITN Santama Bekasi agar diberikan kesehatan, agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusannya. Oke, terima kasih dari Bapak. Kita ucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Nurul, kegiatan farming hari ini sudah selesai yang tadi dipandu sama Pak Ian. Nah, kan tadi tuh bahan-bahannya itu ada tomat, ada bawang merah, ada bawang putih. Nah, selain itu apa aja sih Bu yang bisa digunakan? Nah, kalau bumbu dapur itu masih banyak lagi yang bisa antum gunakan ya. Ada kunyit, jahe, lengkuas, kencur, bawang bombay juga bisa. Masih banyak lagi loh. Nah, antum boleh memilih dari bahan-bahan yang tadi sudah disebutkan ya sama Bu Nurul. Jangan lupa pengumpulan terakhirnya hari Sabtu jam 3 sore. Bu Nurul, kita tutup yuk acara farming hari ini. Kita berdoa dulu yuk, surat Al-Asr dan doa penutup majlis.
Kita membaca surat Al-Asr ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita baca doa akhir penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.